Jadi Tribuners ini terkait dengan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menimpa remaja asal Bandung yakni Rizky Nurfadilah ini masih terus menyeruak ya. Dan salah satu hal yang dianggap menjadi awal penyebabnya ini adalah kabar soal adanya seleksi pemain oleh PSMS Medan. Dan Rizky atau Fadil ini ya diduga ini dijebak nih dengan iming-iming seleksi pemain PSMS sebelum akhirnya dibawa ke Kamboja. Namun akhirnya nih Tribuners PSMS Medan ini kemudian buka suara dan mereka ini membantah terkait kabar tersebut. Presiden klub PSMS Medan yakni Fendi Jonathan menyebut bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah membuka seleksi pemain sebagaimana yang sebelumnya dinarasikan dan beredar di media sosial dan kemudian dikaitkan dengan hilangnya Fadil. Dan dikutip pada Rabu 19 November 2025, Tribuners, manajemen PSMS ini merasa perlu nih buat meluruskan informasi ini karena ya ini terkait nama klubnya ya, menyangkut nama klubnya, apalagi ini terkait kasus TPPO. Dan ini seperti yang kita tahu nama klub PSMS ini, PSMS Medan, ini juga ikut terseret dalam upaya penipuan yang mengarah pada dugaan TPPO. Namun Tribuners Fendi ini juga menyampaikan nih rasa prihatin yang mendalam atas kejadian yang menimpa Fadil ini. Dan terkait dengan itu, Tribuners kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menjerat Rizky Nurfadilah, remaja asal Dayakolot Kabupaten Bandung ini mulai menemui titik terang Tribuners, yang mana Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olotgi Gantara nih mengungkapkan bahwa pihaknya ini udah menerima nih informasi terbaru bahwa Fadil saat ini sudah berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Phnom Penh, Kamboja. Dan dikonfirmasi pada hari ini Tribuners informasi yang diterima, pihaknya menyebutkan bahwa remaja tersebut tengah menjalani pemeriksaan terlebih dahulu oleh tim dari KBRI di Kamboja. Dan dengan adanya kabar itu, Tribuners Lutfi menjelaskan proses pemulangan Fadil ke Indonesia saat ini sedang disiapkan. Pihak kepolisian juga melakukan koordinasi nih yang dengan secara yang intensif begitu ya, bersama dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Jawa Barat dan Polda Jawa Barat mengenai kasus ini. Sementara itu, Tribuners di tempat yang berbeda, kabar bahwa Rizky sudah berada di KBRI Kamboja membawa kelegaan tersendiri nih bagi pihak keluarga pastinya. Nenek korban yakni Ima Siti Rohana mengaku pihaknya juga baru menerima informasi bahwa sang cucu sudah berada di KBRI Kamboja. Ia juga berharap pemulangan cucunya itu dapat segera terlaksana. Dan sebelumnya Tribuners pada hari ini juga Fadil ini juga memang sempat mengunggah sebuah video begitu ya di akun TikToknya, yang mana dalam akun tersebut, dalam unggahan itu Tribuners dia juga menyatakan sedang mengurus terkait kepulangannya untuk ke Indonesia. Dan di sisi lain Tribuners ini keluarga dari Fadilah ini Tribuners juga buka suara begitu ya selesai munculnya video klarifikasi remaja tersebut yang mengaku tidak dianiaya. Pasalnya memang sebelumnya ini kan dari pihak keluarga sempat ngeklaim gitu ya bahwa si Fadil ini mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dan juga disiksa oleh pemimpinnya selama berada di Kamboja. Jadi Tribuners video klarifikasi tersebut ini memang mencuat pertama kali di media sosial. Selesai sang nenek yaitu Ima Siti Rohana dan keluarganya ini memviralkan kasus yang menimpa Fadil gitu kepada awak media. Selain video klarifikasi Fadil tidak dianiaya dan diperlakukan baik di Kamboja muncul, gak berselang lama nih Tribuners ada video lainnya gitu ya yang menyebutkan bahwa remaja tersebut bekerja ke luar negeri secara sukarela begitu. Jadi memang di akun TikTok Fadil ini dia melontarkan klarifikasi dan menyatakan bahwa dia ini memang ke Kamboja secara sukarela atas kemauan dia sendiri gitu Tribuners. Dan nenek dari Fadil ini yakni Imas ini akhirnya kayak curiga gitu Tribuners dengan video-video klarifikasi tersebut. Karena menurut Nenek Imas ini ya Tribuners pernyataan itu tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi dari sang cucu. Jadi dirinya ini menduga bahwa ada pihak lain nih yang memaksa Fadil untuk melakukan klarifikasi dan mengunggahnya di media sosial.
Terlebih setelah kasus tersebut menjadi sorotan semua pihak ya Tribuners, tepatnya pada Selasa 18 November kemarin ya, sang pelaku ini diduga merupakan orang yang membawa Fadil ke Kamboja. Ini juga sempat meminta keluarga untuk membuat klarifikasi terkait hal yang sama. Namun karena pihak keluarga ini nggak mau nih melakukan klarifikasi yang diminta oleh sosok terduga pelaku ini, kemungkinan mereka ini mendesak Fadil akhirnya untuk berbicara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku. Alhasil video itu muncul nih Tribuners di TikTok Fadil dan seperti yang kita lihat mungkin beredar di media sosial begitu ya. Dan lebih lanjut, Imas ini juga menceritakan Tribuners selain pelaku meminta pihak keluarga untuk melakukan klarifikasi, ternyata pelaku ini juga sempat nih berkomunikasi di waktu yang sama dengan meminta sejumlah uang senilai 42 juta rupiah. Disebutkan uang tersebut tuh kayak jadi uang tebusan gitu Tribuners, dan uang itu tuh untuk biaya ganti rugi keberangkatan Fadil dari Bandung ke Kamboja. Dan selain itu, uang tersebut juga untuk mengganti biaya makan, penginapan, paspor, dan beberapa hal lainnya. Dengan adanya serangkaian kejadian itu, Tribuners pihak keluarga ini mengaku sangat cemas ya dan juga khawatir nih terkait dengan kondisi Fadil. Imas berharap pemerintah hingga para pihak terkait lainnya dapat membantu memulangkan Fadil secepatnya dari Kamboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nur Fadilah. Saya ingin meluruskan fakta terkait isu yang sedang beredar dikarenakan itu tidak benar. Itu kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan. Dan di sini saya baik-baik saja, kondisi saya aman. Tadi saya sudah dikasih makan. Itu bikin cerita karena saya ingin pulang cepat. Nama saya Rizky Nur Fadilah, saya dari Bandung. Berangkat ke sini tidak ada pemaksaan apalagi kekerasan. Intinya saya ingin pulang ke sana karena saya tidak betah di sini. Awalnya sih pertama tahu itu orang tuanya bilang anaknya itu mau ikut seleksi main bola untuk divisi di Medan. Katanya mau ikut seleksi ke Jakarta. Terus ditanya-tanya ya sepertinya anaknya nggak tahu bohong atau nggak tahu emang dia gimana ya. Terus sama kakeknya ditanya juga sama gitu. Ditanya minta nomor HP itu manajer, nomor HP coach dia tidak punya. Terus dia katanya dibawa sama temennya. Terus diminta lagi nomor temennya nggak ada juga. Udah dicegah juga nggak bisa. Dia tetap mau pergi. Terus pas kata kakaknya kalau gitu nanti setelah Fadil ada di Jakarta, Fadil telepon ke Aki. Emang benar besoknya ada yang nelpon katanya buat seleksi untuk ikutan seleksi di Jakarta untuk masuk PSMS di Medan, Sparta FC katanya. Tapi selang beberapa hari itu yang bawanya emang nelpon, setelah nelpon dia update anaknya lagi makan, anaknya lagi ada di tempat. Terus pas tanggal 4 gitu ya, ibunya yang ngasih tahu ke ayahnya kalau anaknya udah ada di Kamboja. Jadi kami ya sempat shock juga kan, nggak tahu gimana tahu anaknya diiming-iming apa, nggak tahu. Pokoknya yang jelas anaknya berbohong pada kami, bilangnya mau ada seleksi di Jakarta gitu. Ibu tahu nggak berangkatnya dari Bandung sama siapa itu, Bu? Katanya kata ayahnya dijemput sama Grab. Travel. Dijemput sama travel katanya. Travel Baraya. Baraya. Jam 4 kalau nggak salah itu jam 4. Itu kapan tuh, Bu? Tanggal 26. Tanggal 26 Oktober. Ya. Tanggal 26 Oktober. Terus pas tanggal 27-nya ada yang nelpon ya. Jam 1 anaknya posting tiket Jakarta. Medan Kuala Namu. Jakarta Kuala Namu. Ya. Kuala Namu. Terus sudah itu saya kan jadi kenapa udah berangkat aja. Terus besoknya ayahnya bilang Fadil Rizky udah ada di Medan. Terus saya bilang gini, kenapa itu manajernya kemarin WA-an sama saya tapi nggak bilang-bilang kalau Fadil udah berangkat ke Medan. Terus saya WA lagi, Pak itu Fadil udah berangkat ke Medan. Ya udah Bu, ya udah Pak katanya. Sama siapa? Sama teman-teman yang lain.
Terus bapak nggak pergi, nggak, katanya nanti saya nyusul. Ya udah, saya biasa nitip-nitip gitu. Pas udah tahu anaknya ada di Kamboja, saya WA lagi udah nggak aktif. Pas dilihat terakhir aktif dia tanggal 29 bulan 10. Itu tahu di Kambojanya dari siapa Bu itu? Anaknya langsung bilang ke ibunya yang ada di Hong Kong. Jadi yang ngasih tahu ke bapaknya itu ibunya yang ada di Hong Kong. Tanggal kapan sih Bu yang ngasih tahu? Tanggal 4 ya Pak. Tanggal 4. Tanggal 4. Tapi Ya, berangkat dari sini mah sendirian Pak? Sendirian. Nggak ada teman-temannya? Nggak gitu? ada, nggak ada. Terus dia ditanya-tanya, katanya dia tahu dari FB. Di tanggal 4 ini. Bu, itu si WA ke orang yang mengaku ibunya. manajer itu sekarang masih bisa Di dihubungi Jepang. nggak? Enggak, pas tanggal 29 Di Kamboja. itu terakhir dia aktif. Dikerjakan di Kamboja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.